Dan Zunnun. Ingatlah kisah Zunnun. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, maka dia mengira kami tidak akan mempersulit kehidupannya. Maka dia pun menyeru di dalam kegelapan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya akulah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan permintaannya. Dan kami selamatkan dia dari kesedihannya. Begitulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Subhanallah. Itu kira-kira terjemahan literally, terjemah dari ayat yang saya bacakan. Dalam memahami Al-Quran, ada 3 jenis pemahaman. Yang pertama adalah terjemah. Terjemah adalah padanan kata dari bahasa asal ke bahasa sasaran. Itu terjemah. Lalu di atas itu, memahami Al-Quran ada tafsir. Tafsir berarti kita melihat apa kandungan paling dalam yang ada di dalam ayat itu. Apa maksudnya, sebab-sebab dia diturunkan, konteksnya apa, dan lain-lain sebagainya. Jika sekiranya ada beberapa kata yang terhalang untuk diterjemahkan dengan makna asalnya, maka digunakan takwil namanya. Jadi ada terjemah, ada tafsir, ada takwil. Itu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Baik. Tadi kita sudah bacakan terjemah, sekarang kita lihat tafsir dari ayat ini. Wadhannun, dan ingatlah kisah Zunnun. Ya. Siapa itu Zunnun? Zu di dalam bahasa Arab berarti pemilik. Untuk tunggal. Kalau untuk pluralnya uli atau ulu. Ulul albab. Orang-orang yang memiliki pikiran. Orang-orang yang berpikir. Ulul quwah. Orang-orang yang memiliki kekuatan. Nah, itu dalam bentuk banyak. Tapi kalau dalam bentuk tunggal, maka pakai zu. Misalnya, Zulkarnain. Pemilik 2 tanduk. Tapi panjang penafsiran apa maksud makna 2 tanduk itu ya. Itu di kajian lain. Kemudian, Zunnun, pemilik An-Nun. Apa itu An-Nun? An-Nun maksudnya adalah ikan paus. Nun adalah bahasa Arab. Salah satu huruf di dalam bahasa Arab. Tetapi dia menjadi nama ikan di situ. Tidak ada hubungannya dengan huruf hijaiyah. Jadi kalau nanti di Al-Quran ada nun wal qalami wa yasrun, beda dengan nun yang ini. Sama dengan qaf, ada nama bukit namanya Jabal Qaf, Bukit Qaf. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan firman Allah Qaf wal Qur'anul Majid, bukan itu. Jadi Zunnun adalah orang yang punya kisah dengan ikan paus. Bagaimana kisahnya? Izzahaba mughadiban, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya. Itu makna pergi. Mughadiban di dalam terjemahan, teman-teman bisa buka di mushaf terjemahan, dalam keadaan marah. Sebenarnya makna dasar, kata dasar yang digunakan untuk dalam keadaan marah itu adalah ghadiban. Kenapa? Karena kata asalnya, bentuk past tense-nya adalah ghadaba, yaghdabu, bentuk present tense-nya yaghdabu, ghadiban subjeknya. Marah, telah marah, sedang marah, orang yang marah. Ghadiban. Tapi mughadiban bermakna lain. Mughadiban bermakna lil musyarakah. Ada timbal balik. Artinya apa? Bukan cuma Yunus yang marah kepada kaumnya, tapi juga kaumnya marah kepada dia. Kaumnya membuatnya marah, Yunus marah, kaumnya marah. Itu mughadiban. Beda dengan ghadiban. Jadi Nabi Yunus bukannya marah tanpa sebab, bukan. Tapi ada hal yang dilakukan oleh kaumnya sehingga membuat dia marah. Jadi kaumnya marah dan dia juga marah. Itu makna mughadiban. Sama seperti hijrah. Hijrah ini kan kata asalnya adalah hajarah, artinya pergi. Tapi ketika Nabi berhijrah dan orang-orang mukmin berhijrah, dia tidak disebut hajirun, orang-orang yang pergi, tidak. Tapi muhajirin. Sama dengan mughadiban.
Muhajir sama dengan mughadib. Artinya mereka tidak pergi dengan keinginannya sendiri, bukan. Tapi karena disuruh pergi, diusir dari Mekah. Karena itu Nabi berkata, akhrajuni min ahabbi baladin ilayya. Mereka telah mengusirku dari negeri yang paling aku cintai, kata Nabi. Jadi ujiannya berat sekali. Karena itu hijrah bukan berarti menyelesaikan semua persoalan, bukan. Nabi ketika berhijrah persoalannya tidak selesai. Bahkan banyak persoalan lebih kompleks daripada sebelum hijrah. Sebelum hijrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kaumnya itu masih saudara-saudaranya. Seberapapun mereka melecehkan, seberapapun mereka menyakiti Nabi, tapi tentu saja masih ada rasa ini kerabatku, ini familiku, masih ada itu. Buktinya ketika Nabi disakiti di Taif pada tahun ke-10 kenabian, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah yang menyaksikan Rasulullah berdarah, kakinya luka, perintahkan kepada pelayannya Adas untuk mengantar anggur kepada Rasulullah. Padahal musuh utamanya. Kenapa? Karena ikatan persaudaraan itu yang fitrah di dalam hati manusia. Ada perasaan kasihan di situ. Tetapi ketika Nabi ke Madinah, Nabi menghadapi banyak sekali. Nabi menghadapi sisa perselisihan antara kaum muslimin Aus dan Khazraj dulu ketika mereka belum Islam. Nabi menghadapi sekelompok kaum munafik yang jauh lebih berbahaya. Karena di depan dia baik, tapi di belakang dia merencanakan makar buruk kepada Rasulullah. Cukup sampai di situ? Tidak. Nabi berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Terkenal licik dan sangat jahat. Sampai di sana belum. Masih ada lagi persoalan. Nabi berhadapan dengan orang-orang muhajirin yang lepas pekerjaan-pekerjaan dan bisnisnya. Eksodus. Dengan jumlah yang besar, bangsa yang memiliki core kompetensi sebagai seorang pedagang, pindah ke negeri agraris seperti Madinah, bukan persoalan sepele. Bagaimana Nabi mengatur ekonominya, mengatur ekonomi Madinah 2 tahun pertama, ini sangat sulit. Sebab itulah Nabi SAW kemudian memutuskan untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan agar mereka mengembalikan aset kaum muslimin, bukan merampok milik mereka, bukan, mengembalikan aset kaum muslimin yang tertahan di Mekah ketika mereka hijrah. Muhajiran. Begitu juga mughadiban. Jadi bukan hanya dari sisi Nabi Yunus, bukan. Tapi dalam kapasitas Yunus tetap tidak layak. Walaupun kaummu membuatmu marah sampai sebegitu Yunus, tidak layak kamu pergi dari medan dakwah. Harusnya kamu bersabar. Apakah ini tercela? Tidak. Tetapi untuk kapasitas Nabi Yunus tidak layak. Ada contoh lain, saya beritahu. Nabi SAW sedang berhadapan dengan para pemuka-pemuka Quraisy. Tentu saja matematika manusia, kalau sekiranya pemuka-pemuka ini masuk Islam, akan banyak sekali umat di belakangnya yang ikut Islam. Ini kan ijtihad manusiawi ini, bisa kita hitung secara matematika. Maka Nabi sangat antusias ketika berhadapan dengan beberapa orang tokoh-tokoh Quraisy, ya, beberapa kabilah-kabilah, ya, suku yang ada di Quraisy, ada dari Bani Makhzum, ada dari Bani Asad, ada dari dan seterusnya, Bani Abdiddar, Bani yang lain-lain, sedang menghadap Nabi, bertanya tentang Islam. Nabi sangat antusias. Padahal maksud mereka mengolok-olok. Mereka hanya kepo saja. Bukan panggilan untuk senang kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi merasa bahwa ini kesempatan yang baik. Kalau mereka masuk Islam, akan banyak yang masuk Islam. Di tengah majlis yang agung itu tentu saja, karena diisi oleh pemuka-pemuka Quraisy, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum yang buta dan sudah Muslim. Lalu memotong pembicaraan Nabi, memotong majlis Nabi, bertanya hal yang lain. Maka Nabi memalingkan mukanya dan cemberut. Bermuka masam dan berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Pada orang biasa seperti kita itu wajar. Karena ini orang memutuskan majlis yang sangat penting ini. Impactnya sangat besar kalau mereka masuk Islam. Tapi pada kapasitas Nabi manusia yang sangat agung, akhlaknya
Ini tidak layak. Maka Allah tegur. Allah menegur Rasulullah SAW. Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kata Al-Quran. Itu pun Allah sangat sopan kepada Nabi. Biasanya Allah kalau berbicara kepada Nabi itu selalu menggunakan kata ganti orang kedua. Tanpa perantara. Allah memuji Nabi dengan berkata, Innaka wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad. Seolah-olah Allah langsung berbicara kepada Nabi. Sungguh engkau ya Muhammad. Di atas akhlak yang agung. Ketika Nabi ya memanggil Nabi, ya ayuhan Nabi. Wahai orang-orang. Wahai Nabi. Ada lagi Allah sampaikan. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Kalau bukan karena rahmat Allah, kamu Muhammad ya bisa berbuat baik, bisa berbuat lembut kepada mereka. Walau kunta fadlan ghalizal qalb, kalau sekiranya engkau bersikap keras hati kepada mereka, lam faddu min haulik, mereka akan pergi dari sisimu Muhammad. Allah seolah-olah bicara kepada Nabi secara langsung. Maka kalau mengikuti kebiasaan ini harusnya surah Abasa itu bunyinya begini. Abasta wa tawallait. Engkau telah bermuka masam, engkau telah berpaling. Tapi Allah tidak. Allah menghormati Rasul. Jadi seolah-olah Allah berbicara kepada pihak lain, berbicara tentang Nabi, tidak secara langsung. Seolah-olah Allah berbicara kepada orang lain, berkata begini, ya Muhammad sudah bermuka masam dan berpaling. Seperti sindiran begitu. Subhanallah. Jadi pada kapasitas Nabi Yunus, tidak boleh pergi begitu. Ini yang diisyaratkan oleh misalnya dalam tafsir Al-Jawahid ya disebutkan mengeluarkan Nabi Yunus dari ulul azmi karena Allah memerintahkan Nabi untuk sabar fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul, bersabarlah seperti kesabaran nabi-nabi ulul azmi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ini nabi ulul azmi. Tapi wala takun kasahibil hud. Kalau enggak salah di surat Al-Qalam ini. Wala takun kasahibil hud. Jangan kamu seperti tidak sabar seperti orang yang punya kisah dengan ikan paus. Baik. Maka Nabi Yunus pergi karena murka dengan kaumnya itu. Maka dia mengira kata Allah di sini bahwa kami tidak akan menyempitkannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah sampaikan agak rinci di dalam surat As-Saffat ketika Nabi Yunus keluar dari kaumnya itu. As-Saffat ayat 139 sampai 142 bercerita begini. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Sungguh Yunus termasuk dari para rasul. Iz abaqa ilal fulkil mashhun, ketika dia naik ke kapal yang penuh. Jadi ketika dia pergi dari kaumnya, dia pergi ke arah lautan. Di mana kaum Nabi Nuh ini? Kaum Nabi Nuh ini ada di daerah Nineveh. Ya, daerah Nineveh sebelah barat daya kota Mosul. Kota yang terkenal sekarang ini penghasil minyak sangat besar itu. Jadi di Irak sekarang. Jadi Nabi Yunus pergi ke arah Laut Merah. Jadi dia pergi ke arah barat dan Irak itu. Lalu menumpang kapal yang penuh. Tiba-tiba kapal itu sangat syarat dan akan karam. Orang-orang penduduk di sana percaya bahwa jika kondisinya seperti itu berarti ada seorang pendosa yang ikut dalam perjalanan, maka harus diundi siapa yang namanya keluar harus dibuang ke laut. Maka diundi. Fasahama di dalam ayat 141, fasahama fakana minal mudhadin. Maka diundilah dan Nabi Yunus termasuk orang yang kalah. Diundi sekali keluar nama Yunus. Tapi orang-orang melihat kebaikan Nabi Yunus. Orang baik ini terpancar dari auranya, dari semangatnya, dari gaya bicaranya, dari
ya kesehariannya. Sehingga diundi ulang. Jangan Yunus yang masuk ke dalam lautan ini. Diundi sampai 3 kali, tapi selalu nama Yunus yang keluar. Akhirnya, faltaqamahul hut wa huwa mulim. Akhirnya Yunus pun dimakan oleh ikan dalam keadaan yang hina. Maka Yunus dimakan oleh ikan. Ayat sebelumnya berkata, maka dilakukan undian dan Yunus yang kalah. Sampai 3 kali itu. Di tafsir disebutkan sampai 3 kali. Tapi bagaimana Yunus bisa dimakan oleh ikan? Tidak diceritakan Al-Quran. Apakah Yunus terjun sendiri? Karena namanya keluar, dia tahu orang-orang tidak mau membuangnya, maka dia yang terjun sendiri secara sadar diri. Atau akhirnya dia memang dibuang oleh orang-orang. Tidak diceritakan Al-Quran. Karena apa? Tidak penting, tidak sesuai dengan tujuan dikisahkan kisah ini. Maka yang perlu adalah kita tahu kisahnya. Lalu, falaula annahu kana minal musabbihin, kalau sekiranya Yunus ini bukan termasuk orang-orang yang bertasbih, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, tentu dia akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Baik. Lalu kita kembali ke surat Al-Anbiya tadi. Fanada fi dzulumat. Yunus pun akhirnya berdoa di dalam kegelapan. Apa maksud zulumat di sini? Zulumat di sini menggunakan bentuk plural, bentuk jamak. Kegelapan-kegelapan. Dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, berbeda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris kata cuma dibagi 2, tunggal dan plural. Asal 2 lebih dari 1, yaitu 2 dan seterusnya, maka dia dianggap jamak. Dianggap banyak. Maka pakai S ujungnya. Dalam bahasa Arab tidak. Dibagi menjadi 3. Tunggal, dual, dan plural. Mufrad, musanna, dan jamak. 1, 2, 3 atau lebih. Mengetahui kaidah bahasa ini penting. Termasuk untuk mengetahui implikasi hukum di dalam Al-Quran. Misal, ada ulama berpendapat bahwa syarat minimal sholat Jumat itu cukup 4 orang. Dari mana dia tahu? Dari ayat Allah, "Iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah." Apabila dipanggil, ada yang azan untuk sholat Jumat. Nudiya bentuk tunggal. Apabila ada 1 yang memanggil, berarti ada 1 orang di situ. Untuk sholat Jumat, fas'au, maka bersegeralah. Fas'au, bersegeralah. Perintah untuk jamak 3 orang atau lebih. Minimalnya 3. Yang azan tadi 1, yang datang 3 orang. 4. Begitu sudah cukup 4 orang, wajib Jumat. Berdasarkan pendapat ini. Ya, kita lagi lihat bagaimana implikasi kaidah bahasa kepada hukum di dalam Islam. Baik. Zulumat bentuk jamak. Artinya 3 atau lebih. Karena bentuk tunggalnya adalah zulmah. Ya. 1 kegelapan, zulmah. 2 kegelapan, zulmatan. Banyak kegelapan, zulumat. Apa yang dimaksud banyak kegelapan di sini? Ya, di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan 3 kegelapan yang menimpa Yunus. Kita sekarang apa sih sempitnya sekarang? Cuma di rumah saja. Ada lagi orang-orang yang terganggu ekonominya. Di rumah dan kurang makanan. Karena itu kita mengumpulkan ya bantuan untuk mereka. Karena kehidupan mereka jauh lebih sempit dari hanya tinggal di rumah. Jadi keadaan di rumah aja itu berbeda dengan setiap keluarga. Nabi Yunus fi zulumatin salas. Di dalam 3 kegelapan. Setidaknya di dalam 3 kegelapan. Apa itu? Di dalam kegelapan perut ikan. Yang kedua, di dalam kegelapan lautan. Jadi lautan kalau dalam sekali itu gelap sekali. Yang ketiga, di dalam kegelapan malam. Fanada fi dzulumat, dia menyeru Allah Subhanahu wa taala ketika dia merasakan sangat gelap karena dilapisi oleh perut ikan, dilapisi oleh samudra yang sangat dalam, dilapisi oleh cakrawala yang sedang berada di puncak malam.
Ini kondisi Nabi Yunus alaihissalam. Berapa lama Nabi Yunus alaihissalam ini terlockdown di dalam perut ikan ini? Para mufassir berbeda-beda. Ibnu Jarir bahkan berkata sampai 40 hari. Walaupun Atha, ya seorang tabi'in, mufassir dari kalangan tabi'in disebut 7 hari. Qatadah juga dari tabi'in bilang 3 hari. Jadi ada yang berkata 3 hari, ada yang berkata 7 hari, ada yang bilang 4 jam, ya, ada yang bilang 40 hari. Berapa jumlah pastinya? Tidak penting. Setiap kali kita membaca kisah Al-Quran, kita bukan ingin menjadi ahli sejarah, mengetahui detail kisahnya, bukan. Tapi pertanyaan besarnya adalah, untuk apa kisah ini diceritakan Al-Quran kepada kita pada hari ini? Baik. Fanada fi dhulumat. Dalam keadaan sempit, Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? Ini yang menarik. Doa Nabi Yunus ini melambangkan kehambaan yang luar biasa di dalam akidah, di dalam sikap, di dalam adab seorang manusia kepada Tuhan penciptanya. Maka wajarlah kalau Nabi berkata, "Ma min makrubin yad'u bihadza." Tidak ada seorang yang berada dalam kesulitan kalau dia berdoa dengan doa ini, ya, kecuali diijabah. Illa stujibah, kecuali diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam kondisi sangat sempit, sebelum engkau berdoa, engkau berdoalah dengan doa Nabi Yunus ini. Doa Nabi Yunus ini adalah puncak paling tinggi tauhid, adab kepada Allah, akhlak kepada Allah, serta permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kandungan dari doa Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam doa itu terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah la ilaha illa anta. Bagian pertama ini. Bagian kedua, subhanaka. Bagian kedua, inni kuntu minadh dhalimin. Adalah bagian yang ketiga. Baik. Mari kita bedah relevansi doa ini ketika sudah berdosa. Ketika kehidupan kita sempit atas apa yang telah kita lakukan di kehidupan ini. Nabi Yunus berdoa, bagian pertamanya adalah la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Artinya sangat agung ini Tuhan. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Engkau. Yang pertama-tama dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam adalah memperbarui tauhid. Ini menarik. Kenapa harus memperbarui tauhid ketika sudah melakukan dosa? Ketika sudah melakukan kesalahan? Ada 3 pesan di situ. Pertama, Nabi berkata, tidak berzina seseorang ketika dia sedang berzina dalam keadaan mukmin. Artinya, seorang ketika sedang bermaksiat, berarti keimanannya sedang pergi. La yazni zani wa huwa mu'min. Ya. La yazni zani wa huwa yazni. Apa hadisnya itu ya? Tidak berzina seseorang, ya, kecuali ketika dia berzina itu dia tidak mungkin dalam keadaan beriman. Begitu juga la yasriqus sariq. Seorang tidak mungkin mencuri dalam keadaan beriman. Jadi keimanan kita sedang berada pada titik yang paling rendah ketika kita bermaksiat kepada Allah. Ini membantah kelompok yang menyebutkan bahwa kemaksiatan tidak mengganggu keimanan. Ada lagi kelompok yang menganggap bahwa kemaksiatan mengeluarkan seseorang dari iman sehingga kufur. Ya, orang-orang Mu'tazilah beranggapan bahwa siapa yang melakukan dosa besar berarti keluar dari agama. Tidak. Tapi kita memperbarui tauhid setelah melakukan kesalahan, pesannya adalah kita mengembalikan yang sudah berada pada titik nadir itu. Satu. Yang kedua, ketika kita mengucapkan kepada Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Artinya Engkau sangat agung ya Allah. Kita ingin menyampaikan kepada Allah bahwa
aku melakukan kemaksiatan, aku melakukan dosa yang barusan kulakukan ini ya Allah, bukan karena melecehkan kedudukanmu. Bukan karena merendahkan keagunganmu. Bukan. Karena la ilaha illa anta. Aku bermaksiat ini, aku berdosa barusan ini, benar-benar karena aku ini lemah. Terpengaruh oleh setan. Benar-benar karena aku ini lupa. Benar-benar karena aku ini alpa. Bukan karena aku meremehkan keagunganmu. Bukan. Maka kita berkata, la ilaha illa anta. Subhanallah. Dalam sekali. Makna ketiga. Tidak lebih penting lagi. Ya. Apa itu? Ketika kita mengucapkan la ilaha illa anta, kita menegaskan kepada Allah bahwa bagaimanapun diri ini berdosa kepadamu ya Allah, tapi kalau syirik kepadamu tidak. Bagaimanapun dosa dan kemaksiatan yang sudah hamba lakukan, tapi hamba tidak mungkin sujud kepada selain Engkau ya Allah. Hamba tidak mungkin beribadah kecuali kepada Engkau ya Allah. Hamba tidak mungkin tunduk secara mutlak kecuali kepada Engkau ya Allah. Hamba tidak mungkin, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, mengembalikan tauhid setelah berada pada titik nadir, menegaskan bahwa kita bermaksiat karena kelemahan kita, bukan karena kita melecehkan hak Allah, serta yang ketiga yang barusan kita sampaikan, bahwa sebanyak apapun dosa yang aku lakukan, namun aku tidak syirik kepada Engkau ya Allah. Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Subhanallah. Kita sampaikan itu. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Lalu apa? Nabi Yunus berkata, Subhanak. Subhanak adalah adab yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus sedang dalam kesempitan sekarang. Terlockdown di dalam perut ikan sekarang. Tapi dia tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Apa arti tasbih? Tasbih berarti kita membebaskan Allah dari tiga hal. Allah tidak mungkin jahat. Allah tidak mungkin lemah. Kekuasaan Allah tidak mungkin terbatas. Allah mampu mengeluarkan kita dari keadaan sekarang. Allah mampu untuk menghapus pandemi ini hari ini juga. Mampu. Jangan ada perasaan Allah tidak mampu melakukan itu. Tidak. Tapi kapan Allah hadir? Allah tahu kapan saat yang paling tepat untuk hadir. Allah mampu untuk menyelamatkan Yusuf dari hari pertama ketika dia dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Tapi bukan itu waktu yang paling tepat. Allah ingin Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Allah ingin Yusuf memberi kemanfaatan bagi seluruh penduduk dunia dengan cara menyelamatkan kebudayaan Mesir yang menyumbang banyak sekali ilmu pengetahuan. Yang menyelamatkan Mesir dari 7 tahun pacaklik. Tanpa Yusuf, Mesir sudah selesai sekarang. Tapi karena berkesinambungan kebudayaan Mesir, Yusuf tidak langsung diselamatkan Allah pada hari ketika dia dibuang ke sumur. Pada hari ketika dia dijual sebagai budak ke Mesir. Pada hari ketika beliau difitnah lalu dipenjara. Agar Allah ingin mewariskan kepada manusia satu kebudayaan besar. Sampai-sampai ilmu yang satu disiplin ilmu yang khusus di bidang peninggalan-peninggalan masa lalu, arkeologi, akhirnya pecah. Ada satu cabang ilmu yang berdiri sendiri independen, saking banyaknya peninggalan dari Mesir yang disebut dengan Egyptologi. Jadi segala hal-hal yang sifatnya arkeologi dari Mesir sudah masuk dalam disiplin ilmu Egyptologi sendiri. Subhanallah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Saudara, engkau boleh kehilangan apa saja dalam kehidupan. Engkau boleh kehilangan pekerjaan, kehilangan karir, kehilangan keuntungan dalam bisnismu, kehilangan ruang-ruang untuk berkarya, kehilangan apa saja. Tapi jangan kehilangan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kehidupanmu sempit seperti hari ini, seperti kebanyakan kita pada hari ini, saat itu adalah saat yang paling tepat untuk bertasbih. Inti dari doa ini adalah bagian tengah ini, subhanallah. Buktinya di surah Saffat tadi, Allah berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Kalau sekiranya Yunus bukan termasuk orang yang bertasbih, kami akan tetap bikin dia terlockdown sampai hari kiamat.
prasangka baik. Jaga prasangka baik. Kamu boleh kehilangan apa saja dalam hidup, tapi jangan kehilangan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagian ketiga dari doa Nabi Yunus adalah inni kuntu minadh dhalimin. Ini hukum kehidupan, bagaimana bersikap, bagaimana berinteraksi kepada Allah dalam kondisi sangat membutuhkan Allah. Apa itu? Rendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan Allah. Hinakan dirimu sehina-hinanya di depan Allah. Maka Allah akan mengangkatmu. Man tawadhu'a lillahi hakadha, kata Nabi. Siapa yang tawadhu kepadaku seperti ini, man tawadhu'a lillahi hakadha, rafa'allahu hakadha. Allah akan mengangkat derajatnya seperti ini. Ini seni meminta, seni bermunajat, seni berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya di depan Allah, maka Allah akan meninggikanmu setinggi-tingginya di depan makhluknya. Sampaikan kelemahanmu, sampaikan. Setelah ayat ini, cerita tentang Nabi Yunus ini, Allah bercerita tentang Nabi Zakaria. Bagaimana dia ketika meminta anak. Karena menikah sudah lama, belum memiliki anak. Apa doanya? Wa Zakaria iznada rabbahu, Rabbi la tazarni farda. Ya Allah, jangan biarkan aku kesepian sendiri. Sebutkan itu. Nabi Musa ketika kelaparan, lari dari kejaran Fir'aun ke negeri Madian, berjumpa dengan dua orang perempuan anak Nabi Syuaib. Nabi Musa berdoa, Rabbi inni bima anzalta min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh banget makanan, kebaikan darimu berupa makanan. Disebutkan begitu. Nabi Adam ketika berdosa, Rabbana zalamna anfusana. Rendahkan diri. Perbarui tauhid, berprasangka baik kepada Allah, beradab, berakhlak kepada Allah, jaga terus akhlak kepada Allah. Allah tidak mungkin jahat. Allah kekuasaannya tidak mungkin terbatas. Allah tidak mungkin memiliki kekurangan-kekurangan. Serta rendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meninggikanmu. Bilang kesempitan-kesempitanmu, Allah akan melapangkan jalan kehidupan. Semoga ini bermanfaat. Teman-teman sekalian, apabila ada salah saya mohon maaf. Kita bisa lanjutkan, kembangkan dalam diskusi dan tanya jawab, insya Allah.